Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, hari ini guys, aku akan jalan-jalan dengan suami aku. Tapi ini bukan jalan-jalan jalan ya guys ya. Jadi sebenarnya Evan itu kita lagi titipin di mertua aku di Cannes. Itu 3 hari guys ya. Jadi ini adalah hari kedua. Ini hari kedua ya. Ya, ini adalah hari kedua Evan dititipin sama mertuaku. Kemana kok dititipin, jadi itu bener-bener aku nggak ada kemana-mana dan di rumah aja. Tapi memang kita mau biasain Evan itu nggak selalu sama aku dan Julian aja. Jadi aku mau biasain dia itu juga bisa stay sama mertuaku ya guys ya. Kalau misalnya in case aku lagi ada kerjaan atau si Julian lagi ada kerjaan, jadi itu Evan itu nggak selalu sama mama papanya doang. Jadi kita biasain memang dia itu dari kecil, karena dia tuh sebenarnya juga sudah kita masukin ke bukan playgroup ya guys. Jadi itu kayak sekolah, kayak penitipan anak lah, tapi itu kayak sekolah juga buat Evan. Jadi waktu itu kayaknya dimulai waktu Evan tuh umur belum setahun ya guys ya, kayak umur 8 bulan. Iya, kayaknya waktu itu dia udah umur setahun dan kita masukin dia ke crash ya di sini namanya ya guys ya. Dan dia tuh awalnya memang nangis ya guys ya, tapi sekarang tuh dia tuh udah mulai terbiasa nggak selalu sama aku dan Julian. Nah, jadi memang kita ajarkan dia mandiri walaupun dia belum bisa mandi sendiri ya guys ya. Oke, jadi kali ini karena aku dan Julian itu pengen belanja, jadi kita bakal ke supermarket dan ke toko buat beli sesuatu ya guys. Nanti aku akan ceritain kenapa aku beli sesuatu ini. Jadi aku akan ceritain lagi waktu nanti aku jalan ke mana, ke tokonya itu guys ya. Dan aku juga kayaknya bakal ke Carrefour. Aku juga nggak tahu kita bakal ke Carrefour atau enggak. Kayaknya kita mau beli lampu atau gimana gitu. Nah, jadi kita akan berangkat dan kali ini mobil Julian itu dipakai sama mertuaku yang cewek ya, karena kan di mobil kita kan memang sudah ada car seat-nya ya guys ya. Apa namanya, kayak car seat itu apa ya bahasa Indonesianya, aku juga nggak tahu. Jadi daripada pindah-pindahin lagi, jadi kita tukeran mobil. Hari ini kita akan naik ke mobil kecil seperti yang kalian lihat sendiri. Jadi cute ya guys ya. Ini mobilnya itu cuma ada 2 pintu, tapi ada 4 seat ya guys ya. Namanya Abarth dari Fiat ya guys ya. Oke, kalau gitu lanjut aja, kalian ikutin terus. Jadi sekarang karena ini tuh udah jam 12 atau jam 1 siang ya guys ya. Jadi kita akan cari makan dulu guys. Jadi aku kayaknya pengen makan antara makan McDonald drive-thru atau makan sushi. Dan Julian bilang kayaknya dia pengen sushi. Jadi kita akan cari sushi sebelum kita ke toko yang aku akan tunjukin ke kalian apa yang akan aku beli di toko itu. Oke guys, jadi kita langsung berangkat aja. Aku masih nunggu Julian. Aku akan tunjukin sedikit mobil ini ya guys ya. Jadi sebenarnya itu guys, ini tuh sama seperti mobil aku yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya aku punya Fiat 500, tapi karena aku belum dapat SIM-nya ya guys ya. Jadi itu kayak diundur-undur terus. Jadi itu ada aja yang buat aku tuh nggak jadi dapetin SIM-nya itu guys ya. Jadi tanggal 2 ini guys aku akan lanjut lagi tes ya guys ya. Di sini memang susah guys ya di Perancis ini, karena kita nggak bisa exchange driving license. Jadi walaupun di Indonesia kita sudah punya guys, di sini kita juga harus tes lagi ya guys ya. Jadi tesnya itu bener-bener tes tertulis dan itu susah banget karena pakai bahasa Perancis. Tahu sendiri kalau misalnya bahasa Perancis untuk bahasa komunikasi mungkin aku masih ngerti dan masih bisa ya guys ya. Tapi ini tuh bener-bener aku tuh harus belajar yang bener-bener bukunya tuh tebal segini dan itu bahasa Perancis, apalagi yang kayak mekanik gitu ya guys. Nanti aku akan bikin konten lagi ya guys ya tentang apakah aku akan mendapatkan SIM dan gimana sih perjuangan aku akan mendapatkan SIM itu. Nanti aku akan bikin kontennya ya guys ya. Oke, jadi di sini itu tuh guys pintunya cuma ada 2 ya, kanan kiri. Setelah itu di sini itu guys ada 4 kursi ya, jadi bisa untuk 4 orang ya, untuk 4 orang ya guys ya. Dan di belakang tapi kecil banget, jadi kalau misalnya mau ke belakang itu harus lewat sini ya guys ya. Hai, Hello. ada Mr. Julian, my lovely husband. Dan tidak lupa kita siapkan
Jadi setiap keluar masuk mobil kita tuh sudah ada gel antiseptik. Oula, so much. Jadi ini penting banget ada di sini ya guys ya. Oke guys, kalau gitu kita langsung berangkat saja. Bisa dibuka? Nah, jadi kita bisa buka. Tapi ini nggak penuh guys ya. Bukanya itu cuma sampai belakang situ aja. Tuh bisa sampai situ dan udah. Jadi gitu doang. Nggak seperti mobil sport lainnya guys ya. Tapi ini bener-bener mesinnya lumayan loh, dan juga suaranya itu bener-bener kayak suara mobil sport, tapi bener-bener mini dan cute kan. Oke guys, lanjut aja. Next aku akan tunjukin kalian kemana kita. Oke, jadi kita ini akan ke Nice ya guys. Ntar aku pakai sabuk pengaman dulu. Pakai sabuk pengaman dulu ya guys ya. Di sini itu wajib pakai sabuk pengaman ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian, walaupun di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang tidak pakai sabuk pengaman, kalian harus pakai sabuk pengaman ya guys ya, karena itu juga demi keamanan diri kita sendiri dan juga penumpang lainnya yang ada di mobil ini ya guys ya. Jadi itu keselamatan Julian, dan kalau misalnya ada Evan juga keselamatan Evan. Oke guys, kalau gitu ikutin terus. So we go to McDo? Ya. Kayaknya guys ya, kalau misalnya kita ke sushi yang drive thru itu kayaknya terlalu jauh ya guys ya. Jadi kita udah lapar. Ini udah jam berapa? What time is it now, babe? Jam 1 dan udah lapar banget. Jadi kita bakal makan drive thru McDo ya guys ya. Nah, oke guys, jadi kita sekarang sudah sampai di McDonald's. Jadi kita nggak jadi makan sushi ya guys ya. Dan di sini aku akan lihatin ke kalian keadaan McDonald's ya. Jadi McDonald's itu untuk drive thru-nya aja guys yang buka ya. Jadi untuk restorannya itu ditutup seperti itu yang kalian lihat sendiri. Jadi untuk restorannya ditutup ya guys ya. Jadi cuma melayani drive thru aja. Oke guys, jadi kita tadi sudah pesan ya guys ya. Jadi tadi itu aku pesan 2 menu. Nanti kita lihat sendiri, nanti aku akan kasih tahu, tunjukin ke kalian, dan kita akan bandingkan ya perbedaan harga McDonald's di Prancis dan perbedaan harga McDonald's di Indonesia. Oke guys. Ini dia guys, jadi kita masih nunggu apa sih namanya pesanan kita ya guys ya. Dan ini tuh habis 30 euro, jadi itu sekitar hampir 500.000 ya guys ya. Merci. Alah, ini dia pesanan kita, dicek dulu ya guys ya. Oke guys, jadi tadi kita sudah pesan McDonald's ya. Dan tadi itu habis 500.000 guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu perbedaannya, jadi di sini kita ada ice cream. Setelah itu kita punya 2 menu ya guys ya. Mamam. Ya. Saya tuas. Jadi ini apa ini tadi? Beef barbecue. Oh, we have 2 signature, baby. We have 2 signature. This one that is blue cheese. Jadi ini ada beef barbecue ya guys ya. This one is the double cheese burger. Yeah. And But I don't know which one that has blue cheese. no, Jadi beef di sini barbecue. ada It's all 2. beef barbecue. They make But the mistake. blue cheese is this one maybe. This one is the double cheeseburger. Setelah itu Ah, je suis ada content. Ah, this one is the blue cheese. this one is blue cheese. Ah non, pardon. Oui, non. This one is blue cheese. Ah, this one is blue cheese. So this one is yours. Jadi menu signature beef barbecue, dan Julian itu punya yang blue cheese ya guys ya. Dan like. Setelah itu ada Bon, kentang ya. Ayah. Bentar.
ada kentang biasa dan juga minumannya guys ya. Can we put the drink here maybe? Minumannya aku iced tea dan dia Coca-Cola. Huh? Oh no, we don't have the straw. Oh ya. Jadi guys, 2 menu dan 1 ice cream itu 500.000 di sini guys. Kalau di Indonesia udah dapat 500,000 in Indonesia, you can eat in the good restaurant. Kalau di sini 500.000 cuma dapat burger guys ya. Burger, minum, kentang dan juga ice cream. Ice creamnya cuma 1 ya guys ya, ice creamnya. Excellent. This one is the garbage now, maybe? Oke guys, jadi kita udah selesai makan. Jadi kita langsung mau menuju Nice, which is combien de minutes? 25? 20 minutes. Jadi 20 menit ya guys ya dari sini ya. Dan kita akan ambil jalan tol jadi lebih cepat. Dan see you guys. Di depan ini guys, ini adalah airport ya, bandara. Dan kalian lihat sendiri di sini udah ada private jetnya Julian di situ. I wish. Private jetnya Julian. Oke. So, jadi kita akan jalan-jalan naik private jetnya Julian. Oh no. So we will go jalan-jalan with private jetnya Julian ya. This is all private jetnya Julian nih. Sini on a des Anglais. Ini guys, jadi jalan ini itu mulai dari sini itu namanya Promenade des Anglais. Jadi terkenal banget ya guys ya di Nice itu dengan nama jalan ini, Promenade des Anglais ini. This is the official Promenade des Anglais. Nah, jadi di sini udah ada kelihatan lautnya guys ya, laut pantai. Jadi seperti ini ya, Promenade des Anglais. Dan kalau misalnya kita balik cerita lagi guys ya, di sini adalah dimana tempat kejadian, dimana waktu itu attack-nya berada ya guys ya. Jadi waktu mereka ngelihat jadi jalan ini guys yang buat di sebelah kanan ini yang kalian lihat banyak orang naik sepeda itu, padahal tuh ditutup ya guys ya. Dan setelah itu ada truk yang melaju di situ ya guys ya, dan menyebabkan banyak sekali korban. Jadi ya di sini tuh guys tempatnya. Bener. It's all the bicycle, the pedestrian on the right side. Di sini pedes untuk ya guys ya, untuk pejalan kaki dan juga untuk pengendara sepeda ontel. Sepeda ontel. Bener indah banget ya guys ya, so beautiful. Jadi kalau misalnya mau jogging, Until there. ya. Jadi semuanya ini dari situ sampai situ tuh semuanya namanya kota Nice ya guys ya. Kalau misalnya mau jalan, mau jogging, jadi banyak ya ternyata orang yang masih jogging, yang olahraga, lari ya. Dan juga yang bersepeda, yang sekedar jalan-jalan sama keluarganya juga masih banyak ya guys ya. Tuh, bener-bener indah banget. Dari airnya aja udah kita lihat ya guys ya, itu warnanya bener-bener turquoise banget, indah banget. Pantainya itu bukan berpasir guys ya, tapi berbatu.
Jadi kayak pinggiran pantainya itu kerikil-kerikil batu kecil guys ya, bukan kayak pasir putih halus gitu, bukan. Nggak seperti Dikan ya. Jadi Dikan itu dia pasir putih halus, kalau di sini itu kerikil batu kecil ya. Jadi agak lumayan sakit kalau misalnya nginjak-nginjak gitu ya, tapi it's okay, it's not so pain, jadi nggak terlalu sakit. Hitung-hitung olahraga refleksiologi ya. Olahraga refleksiologi. Nah, jadi guys, aku juga akan nunjukin kalian salah satu hotel yang terkenal banget ya guys ya di Nice, yang kalian lihat ada bendera di atasnya, mungkin kalian bisa lihat. Jadi nanti aku akan nunjukin, kita akan lewat di depannya. Itu adalah salah satu hotel yang sangat terkenal di Nice, namanya Hotel Negresco. Jadi Hotel Negresco itu pertama kali itu dibangun oleh salah satu orang Romania ya, yang investasi di Nice. Nih, yang kalian lihat sendiri di atasnya ada bendera